awal tahun, kenapa saya rindu mengajak jemaat, mari ada di dalam persekutuan doa kita, berdoa bersama, kalaupun bisa berpuasa bersama. Kita sedang menaikkan satu keadaan hubungan kita dengan Tuhan, baik secara pribadi, baik berjemaat, untuk kita, untuk pekerjaan Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2026 ini. Sama seperti yang dialami oleh Esther, dia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi sudah menguatkan diri di depan. Begitupun dengan Nineveh, tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi mereka mau belajar tunduk kepada Tuhan. Allah pulihkan Nineveh, Allah lindungi Yahudi. Pagi hari ini saya ingin membawa kita kepada firman Tuhan dengan satu dasar tema ya. Saya coba belajar terus untuk memberikan tema, sekalipun aku begitu susah untuk memberikan satu tema, saudara ya. Tapi baiklah, saya bawa kita dalam satu perikop buat kita. Bertindaklah hati-hati, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Oke ya, mari coba kita sebut bersama-sama. 2, 3. Bertindaklah hati-hati, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Yosua pasal yang pertama. Kita berdiri semua, kita baca bagian ini bersama-sama. Yosua 1. Saya akan mengajak kita membaca beberapa saja. Saya akan membaca yang akan menjadi fokus kita dari ayat yang 1 sampai ayat yang ke-9. Tapi saya akan mengajak kita untuk membaca di bagian yang ke-6, 7, 8 dan 9. 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang menjanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Mu Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Kalimat-kalimat yang enak untuk kita dengar adalah engkau akan beruntung kemana engkau pergi. 2 kali, saudara. Saudara mau beruntung di tahun 2026? Haleluya. Lalu di kalimat yang terakhir kita baca, kemanapun engkau pergi, Allahmu akan menyertai engkau. Mau disertai Tuhan? Amin. Ini enak buat kita dengar. Senang kita ini motivasi, kalimat motivasi. Tapi Allah bukan sedang memotivasi kita, saudara. Tapi Allah sedang menggiring kita kepada satu perjalanan. Bertindak hati-hati, jangan menyimpang ke kanan, ke kiri. Jadi jangan hanya ambil kalimat dari aku mau beruntung, aku mau disertai. Sering kita terima, suka dengar, apalagi kalau sudah kita kalau nonton suka buka YouTube ya, saudara. Saya berharap tidak ada yang ngantuk ya. Jangan izinkan iblis mencuri firman Tuhan. Bangun kita ya, apalagi gini. Jangan ngobrol. Izinkan Tuhan bicara dalam firman-Nya.
ibadat tutup tahun. Firman Tuhan, peliharalah hidup mengasihi Tuhan. Di hari pertama dengan tema bangun mezbah yang benar. Di minggu pertama, bawa persembahan yang benar. Kenapa? Nggak enak-enak, ini awal-awal masih Januari, saudara. Masih ada pohon Natal, masih kelihatan suasana Natal. Jadi Bapak Ibu masih sampai minggu terakhir masih ada ini. Sebab masih ada perayaan dari PGL di tempat ini di Beta. Jadi saya masih tahan dia ya. Oke. Kita berjalan masih dalam suasana seolah-olah aduh masih Natal. Kenapa? Harusnya masih seperti di rumah, makanan enak banyak ya. Suasana Natal itu suasana sukacita, ada tamu datang, wah happy. Tapi kenapa kita dibawa dengan kalimat firman yang seolah-olah sedang menggiring kita? Terasa susah perjalanan ini. Benar saudara, makanya muncul di depan kita ada gunung-gunung yang gelapnya susah, berat. Kenapa? Apakah saya sedang membawa saudara untuk masuk pada perjalanan berat? Tidak. Tapi saya sedang membawa jemaat Tuhan untuk kita berada di dalam perjalanan yang harus kuat. Tapi harus dimulai dengan apa? Mezbah yang benar. Persembahan kita harus benar. Lalu kalimat berikut kita datang dengan bertindak hati-hati. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Yosua artinya Tuhan adalah keselamatan. Nama artinya Tuhan keselamatan. Yosua dikenal dengan satu kepribadian atau kita sebut satu karakter hidup dari Yosua. Yosua kalau kita baca di ayat yang pertama, Yosua pasal 1, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, jelas ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa. Jadi kalau Musa dikatakan hamba Tuhan, tetapi Yosua dikatakan abdi Musa. Beda ya. Abdi Musa apa artinya? Pelayan Musa, hambanya Musa. Jadi bukan hamba Tuhan yang dicatat untuk Yosua, kemudian nanti Yosua akan disebut hambanya, itu nanti. Tapi di sini masa di mana bersama dengan Musa, Yosua itu seorang hamba Musa, pelayan Musa. Bukan disebut hamba Tuhan seperti yang diberikan oleh kalimat yang diberikan kepada Musa. Yosua seorang abdi Musa, pelayan Musa, dikenal dengan kepribadian penurut, taat, dan setia. Saya nggak berikan ayat-ayatnya yang mengenai tentang Yosua, tapi Bapak Ibu bisa lihat kenapa di mana ayat-ayat yang menyebut Musa adalah hamba. Banyak saudara. Lalu kisah tentang Yosua, saya kedinginan saudara. Yosua disebut pelayan Musa juga ada di Alkitab, saudara bisa baca. Ada di Yosua pasal 12 ayat 6, Mazmur 105 ayat 26, Bilangan 12 ayat 7, mungkin saya nggak tampilin ya. Allah melihat kesetiaan Yosua dalam perjalanan bersama dengan Musa. Ada satu sikap untuk belajar tunduk kepada pemimpinnya, yaitu Musa. Dalam Keluaran pasal 17, kalau Bapak Ibu baca di sana, peristiwa dalam Keluaran pasal 17,
Israel mengalami pengepungan. Mereka keluar dari Mesir. Tantangannya, setelah tantangan di dalam terus berjalan. Jadi bangsa ini bangsa yang suka mengeluh kepada Musa. Tetapi kemudian ada tantangan dari luar bahwa orang Amalek itu menyerang mereka. Lalu apa yang dikatakan dalam cerita tersebut di Keluaran pasal 17? Coba saya ajak kita melihat ke sana. Dari ayat yang ke-8 dan seterusnya. Di ayat yang ke-9, Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Siapa Yosua? Yosua tadi saya katakan dia pelayan dari Musa. Bangsa Israel bukanlah orang-orang yang dilatih dalam berperang. Bangsa Israel adalah orang-orang yang hidup di Mesir dengan pekerjaan mereka bukan untuk berperang. Pekerjaan mereka hanya orang-orang yang membuat batu bata, mengolah tanah. Bukan latih untuk berperang. Tapi saat Amalek menyerang bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, Musa berkata, "Kamu pilih orang-orang." Yosua tidak berkata, Tuhan, saya ini gak tahu siapa orang-orangnya. Lalu kita ini bukan orang-orang yang punya pengalaman. Berperang kita hanya menggunakan apa, Tuhan? Dia diam. Yosua, kalau Bapak Ibu baca ayat yang ke-10, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Kalaupun saat Yosua bisa bicara, kita punya kekuatan apa, Tuhan? Kita tidak punya perbekalan perang untuk berperang. Tapi karena Yosua belajar untuk dengar-dengaran kepada Musa, dia lakukan. Apa yang terjadi? Di ayat yang ke-13, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Jadi menggunakan pedang. Sedangkan orang Amalek, mereka punya persenjataan yang bisa lengkap dengan kuda keretanya. Saudara, kadang kita memang dibawa kepada perjalanan firman yang sangat tidak seperti yang kita pikirkan. Allah selalu mau menunjukkan bahwa bukan dengan apa yang kita punya dalam segala hal aku akan pakai engkau. Tapi Allah mau lihat kepada kita, maukah engkau tunduk kepada? Saudara, berada di pasal yang ke-7, baru kita lihat lagi. Yosua sekarang menjadi satu pemimpin setelah kematian Musa. Musa yang awalnya dikatakan oleh firman Allah. Allah berfirman bahwa engkau akan memimpin bangsaku untuk masuk ke Kanaan. Tapi karena ada perjalanan Musa yang salah, maka sekarang kepemimpinannya beralih kepada Yosua. Nanti kita lihat. Yosua memperhatikan kehidupan. Allah memperhatikan Yosua semenjak dia bersama dengan Musa. Allah lihat betapa Yosua ini berjalan untuk menjadi pelayan Musa yang menurut pada Musa. Dia tidak mau
kepadamu. Ini gimana nih? Kalau dalam bahasa kita, apa yang kita kerjakan dengan tangan kita, Tuhan berikan kepadamu. Wow. Jadi rasa-rasanya apa yang kita buat semua berhasil. Di mana kakimu berinjak, setiap tempat yang diinjak kakimu, kuberikan kepadamu. Janji yang sama seperti kepada Musa. Lalu kalau kita lihat di ayat yang kelima, nanti tangan dari mana itu di ayat yang keempat. Tapi saya lompat ke ayat yang kelima. Janji apa lagi? Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Wow. Aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Mau? Saudara mau kalimat-kalimat ini? Kita mau, saudara. Itu janji. Di mana kamu melakukan sesuatu, apa yang kamu kerjakan, itu bagianmu. Waduh, luar biasa. Kemana engkau pergi, aku tidak akan membiarkan engkau. Aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Tahun 2026, aku tidak akan tinggalkan engkau. Aku akan memberkati engkau. Kalau itu kalimat datang kepada kita, itu janji kepada Yosua. Tetapi masuk di dalam ayat yang ke-6 sampai 9, maka berubah kalimatnya. Kalimat datang kepada Yosua dengan kalimat nasihat sekaligus peraturan, sekaligus perintah. Nah, ini nih. Kalau yang pertama, aku suka Tuhan. Tapi kalau ini, tak dulu Tuhan. Tapi Yosua harus mendengar. Ayat yang ke-6, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ayat 7, bagian A, hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ayat yang ke-9, apa tadi kita baca? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Ada pengulangan kalimat sampai 3 kali, saudara. 2 kali aja udah bagus ya. Tapi ini sudah sampai 3 kali diulang. Enggak ngeh-ngeh lagi. Waduh, kayak apa ya? Diulang. Pengulangan kalimat yang ditekankan dengan hati, saudara. Mengingat tentang firman Tuhan di penutupan awal tahun minggu pertama tentang persembahan mezbah. Lalu di penutup tahun tentang memelihara hidup mengasihi Tuhan. Semua muter dengan hati, saudara. Saudara ingat Asa? Masih ingat firman Tuhan itu tentang Asa? Asa yang hidup berjalan dengan Tuhan di awal perjalanannya, tapi ketika setelah bertahun, masa 36 tahun pemerintahan Asa berlaku curang kepada Allah. Ketika ditemukan dia berlaku curang, Allah lihat, saudara, jangan main-main. Kalau ada sesuatu, Allah hadir, saudara. Dia tidak datang dengan wujudnya, tapi dia akan berikan teguran kepada kita. Firman Tuhan datang kepada Asa. Asa menjadi kalimat yang dikatakan di dalam 2 Tawarik 16 ayat 10. Maka sakit hatilah Asa atas perkataan pelihat itu. Jadi ketika dia dengar firman yang datang kepadanya, disakit hati. Gak enak ini. Akibat sakit hati, kehidupan Asa sampai dia mati, dia tidak mencari Tuhan. Kemudian bicara dari hati, dari persembahan, mezbah, dan membawa persembahan, itu kita belajar kepada siapa? Kain. Saudara ingat ceritanya? Sama membawa
persembahan kepada Allah, Kain dan Habel. Tetapi kemudian diketahui kehidupan hati Kain adalah panas hatinya karena persembahannya tidak diterima. Akibat panas hati, maka berujung kepada pembunuhan Habel. Kenapa Yosua diingatkan oleh firman Allah, oleh Allah sendiri, kuatkan hatimu? Bagian pertama, lalu kemudian lagi naik bahasa firman-Nya. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Kalau pertama, kuatkan dan teguhkan hatimu. Lalu kemudian bertambah ada kalimat dengan sungguh-sungguh. Lalu kemudian di ayat 9 dikatakan, jangan tawar hati. Wow. Lingkarannya selalu berpusat kepada hati. Masih jaga hati? Haleluya. Amsal katakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Kalau dalam terjemahan lama katakan, peliharakanlah hatimu terlebih daripada segala yang patut dipelihara. Jadi kalau terjemahan lama lebih luas ya, dikatakan peliharakan hatimu terlebih. Jadi harus lebih dijaga hati dari semua yang patut engkau jaga. Kita suka berkata kalimat yang suka kita utarakan, kan Tuhan tahu hatiku. Ya, ini bahasa keren kita ini. Kan Tuhan kenal hatiku. Benar, Tuhan kenal hati kita. Tapi kenalkah hati kita seutuhnya? Siapa? Allah kenal hati kita sepenuh-penuhnya. Berjalan di tahun ini dibutuhkan hati yang harus terus dipelihara. Pelihara hati, rawat hati dari semua yang patut kita pelihara. Hati yang tidak terjaga, maka akan sangat mudah sakit, saudara. Betul ya? Betul. Ketika kita tidak jaga hati kita, kita sangat mudah marah. Dan lebih buruk lagi, kita bisa menjadi orang yang memberontak. Kisah perjalanan bangsa Israel adalah perjalanan pencontohan kita. Musa tidak menjaga hatinya. Ia marah kepada bangsa Israel yang gak sadar-sadar. Padahal Musa dikatakan orang yang lembut hatinya. Saudara mau cari di mana ayatnya? Cari sendiri ya. Seorang yang lembut hati. Bayangin, orang yang lembut hati saja bisa marah kepada bangsa yang, aduh kemarin kamu sudah lihat pertolongan Tuhan, kamu sudah lihat keajaiban Tuhan, masa hanya dengan air di padang gurun Musa kita tidak ada air.
berkumpul, lalu bicara pada bukit batu itu, keluarkan air. Coba kita baca dulu ya. Saya sangat tertarik untuk kita lihat bersama. Saudara-saudara tahu betapa Allah itu, Allah kita adalah Allah yang baik, sangat amat baik. Sekalipun bangsa ini begitu banyak mengomelnya, tapi Allah tetap juga mau memperhatikan mereka, dan Allah tetap tidak berada pada hanya ya baik saja ya. Coba kita lihat di pasal 20 di ayat yang ke-8, katakanlah di bagian B, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau akan mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Jadi Tuhan bilang seperti itu. Tapi di ayat yang ke-10, perhatikan. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, kita baca bersama 2, 3. Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Coba. Tuhan hanya bilang, Musa kamu ngomong. Kamu sudah kumpulin umatku, sekarang kamu ngomong sama bukit batu. Allah bilang satu kalimat itu. Musa awali dengan dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Adakah kalimat orang durhaka? Gak ada. Kenapa kalimat ini muncul kepada Musa? Karena dia lihat betapa keras kepala bangsa ini. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Lalu apa yang dilakukan oleh Musa? Ayat yang ke-11. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Allah tetap bela. Sekalipun ini Musa gak ikut perkataan yang pertama, tapi ya keluar air juga. Tapi apa yang terjadi dengan Musa? Allah selalu berurusan dengan hamba-Nya. Ingat saudara, selalu akan kembali berurusan dengan hamba-Nya. Di ayat yang ke-12, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Hanya karena Musa tidak mau jaga hatinya. Yang dikatakan Musa yang lembut hati, tapi sekarang hatinya menjadi panas hanya karena bangsanya yang begitu keras. Musa yang disuruh untuk bicara pada bukit batu, sekarang dia bukan bicara, dia pukul bukit batu. Keluar air, benar. Tapi akibat datang kepada Musa, engkau tidak akan masuk ke negeri yang kujanjikan kepadamu. Apakah kita akan berkata, aduh kok Tuhan tega banget, cuma hal begitu kecil. Kok Tuhan tega sih? Musa itu kan sudah mimpin, Musa yang sudah berjumpa dengan Allah di bukit di Gunung Sinai, Musa yang sudah mendapat 10 hukum Taurat, Musa yang sudah melakukan banyak hal. Masa cuma masalah kecil ini kok Tuhan marah dan berkata engkau tidak akan masuk ke sana? Aduh gimana sih Tuhan ini? Kita biasanya berbicara seperti itu, digampang-gampangkan. Tapi Allah tidak bisa dipermainkan. Jangan gampangkan sesuatu kalau itu berhubungan dengan Tuhan. Allah tidak pernah main-main, saudara. Makanya saya bilang Alkitab ini agak aneh, tapi memang ya begitu. Firman Tuhan, engkau tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusan. Allah selalu menjaga kekudusan namanya. Allah selalu menjaga
kekudusan dan firman-Nya. Pelihara hati saudara, pelihara hati senantiasa, terus menerus. Setiap hari kita harus berkata, Tuhan, tolong saya, biar hati ini terus terjaga dalam Engkau. Yang kita lebih pentingkan, saya harus begini, saya harus begini. Kita nggak lihat betapa rusak hati kita di hadapan Allah. Bertindaklah hati-hati sesuai seluruh hukum. Kata berhati-hati adalah sikap waspada, sikap berjaga. Bukan pada sesuai keinginan Yosua, tetapi jelas di dalam Yosua 1 tadi kita sudah baca, bertindaklah hati-hati sesuai seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu. Jadi Yosua tidak akan berjalan dengan keinginannya, tapi dia harus berjalan dengan aturan yang diajarkan kepadanya. Sesuai seluruh hukum yang diterima Allah, yang diterima dari Musa kepadamu. Jadi Yosua terima pelajaran dari Musa, Musa terima dari Allah. Saudara, mengapa Yosua diberikan nasihat sekaligus perintah ini? Karena Yosua tentu sudah tahu seperti apa bangsa ini. Kalau Bapak Ibu baca, perhatikan di Ulangan 31 ayat 14 sampai 29, sebelum kematian Musa, Allah berfirman kepada Musa untuk panggil Yosua. Dalam Ulangan 31, kita mundur ya. Ulangan 31 ayat 14 sampai 29, maka ketika Musa mau mati, dekat dengan kematiannya, maka Allah berkata kepada Musa, panggil Yosua menghadap aku, menghadap Allah, dan mendengar apa yang akan dikatakan oleh Allah. Di ayat yang ke-16 di dalam pasal 31 dikatakan bahwa Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan bersinar dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Jadi sebelum masuk ke Kanaan sudah didengar firman. Jadi Yosua tahu bangsa ini akan bersinar, bangsa ini akan melakukan hal-hal yang jahat di mataku. Dan pada waktu itu murkaku akan menyala-nyala kepada bangsa ini. Allah akan bersembunyi dari mereka. Jadi Yosua sebagai pemimpin, dia sudah tahu keadaan bangsa Israel. Di ayat 26 dikatakan apa? Ayat 26 27 dikatakan, sebab aku mengenal kedegilan dan tegar tengkukmu. Sedangkan sekarang selagi aku hidup bersama-sama dengan kamu, kamu sudah menunjukkan kedegilanmu terhadap Tuhan. Terlebih lagi nanti sesudah aku mati, masih dengan Musa saja mereka tetap degil. Apa itu degil, saudara? Keras kepala, sombong, tidak mau menuruti nasihat, tumpul pengertiannya, suka membangkang. Lalu tegar tengkuk, ya sama, pengertian keras kepala, sombong, tidak mau tunduk kepada teguran. Ini keadaan bangsa Israel. Dan Yosua harus berdiri untuk memimpin mereka. Jangan
diajarkan kepadamu oleh Musa. Lalu kemudian baru kita temukan lagi di ayat yang ke-8 bahwa apa katanya? Ayat yang ke-8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Jadi kembali saudara, bahwa mereka bangsa ini yang begitu keras tidak bisa dilakukan dengan kekuatan Yosua, berada kepada keinginan Yosua. Dia harus bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum Musa yang diajarkan. Lalu jelas di ayat yang 8, apa hukum itu? Hukum Taurat, firman Allah. Itu harus direnungkan siang dan malam. Berapa banyak kita suka merenungkan firman siang dan malam? Pagi baca firman, siang baca firman, malam baca firman. Aduh, sibuk saya Tuhan. Tapi perjalanan kita harus perjalanan diawali dengan firman Allah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa Kompas kita tahun 2026? Kalau saya berikan pertanyaan melalui slide, apa Kompas saudara dan saya di tahun 2026? Kekuatan, harta, kemampuan untuk berpikir, oh saya sudah punya trik seperti ini untuk saya berhasil. Kerja keras, ya penting. Apakah itu? Matius 6 ayat 31-32 katakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukannya juga. Kita sedang mencari untuk kebutuhan yang sifatnya jasmani. Tapi berapa banyak kita yang membuat satu nilai harga tinggi kita tentang beribadah kita kepada Allah. Amsal 11 ayat 4 katakan, pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Matius 6 ayat 33 katakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi Allah mau bawa kita. Sebelum kita lebih jauh melangkah di tahun ini, perhatikan setiap persiapan kita. Jangan berikan harga murah kepada waktu-waktu kita beribadah kepada Allah. Harta akan hilang, ketenaran akan hilang, semua kebanggaan akan hilang. Tapi jangan sampai engkau kehilangan keselamatan. Keselamatan harus dipelihara, dijaga benar. Bagaimana kita menjaga ini? Ketika kita mau belajar beribadah dengan sungguh kepada Dia. Ibadah bukan sebagai satu rutinitas, saudara. Jangan jadikan ibadah kita, ya sudahlah harus ibadah. Tidak. Tapi satu kehormatan yang nilainya lebih tinggi dari apa. Sebab dalam ibadah itu kita sedang membawa korban kepada Allah. Sudah saya jelaskan di ibadah awal tahun, membawa korban. Sekarang saya berikan gambar ini. Apa yang saudara lihat di sini? Ya, kita lihat ada para orang Lewi yang sedang mengangkat tabut Allah. Mereka sedang berjalan menuju tanah perjanjian. Dalam kepemimpinan Yosua, kembali lanjutnya kita sudah ke Yosua. Yang saudara lihat, mereka harus berjalan di belakang. Ini gambar yang gambar. Tapi saya berikan satu gambar. Kita
nanti Bapak Ibu baca kembali bahwa Allah bicara kepada Musa, ambillah kita Taurat itu dan letakkan di samping tabut Allah perjanjian Tuhan Allah supaya mereka menjadi saksi. Jadi ada satu perjalanan bangsa ini tidak bisa berjalan dengan tidak ada tabut Allah. Mereka tidak bisa berjalan dengan tidak ada tabut Allah. Maka ketika tabut Allah tidak ada, maka yang terjadi kekacauan, saudara. Jangan berjalan dengan tidak ada Allah bersamamu, bersama dengan keluargamu, bersama dalam pekerjaanmu, bersama dalam usahamu. Tetapi ingat, kalau engkau dan saya mau berada kepada satu perjalanan yang kita sudah lihat dari kata pendahulu saya, mau disertai, mau beruntung, ada peringatan buat kita. Dunia ibadah hari-hari ini yang kita perhatikan, dunia ibadah orang Kristen pada umumnya itu dipenuhi dengan banyak saingan, saudara. Mulai bersaing gereja A, gereja B, gereja C, khususnya di dalam peribadatan mereka. Yang selalu menonjol adalah musiknya, soundnya, multimedianya, dan segala kemegahan. Hati-hati, saudara. Ketika firman tidak lagi berkata ya di atas ya, maka kita akan menjadi orang-orang yang bisa menyimpang ke kanan dan ke kiri. Saudara, Tuhan kiranya menjadi menolong kita semua. Jangan jadi jemaat yang hanya mau melihat kerennya gereja tersebut. Kita bukan sedang ya apa adanya, tidak, saudara. Tetapi kita sedang berlomba untuk kita menjaga hidup ini. Jangan kita menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kita suka, dan bukan kita. Saya berharap tidak kita ya. Tapi jangan ada di sini, ada di sana. Mencari persekutuan, mencari ibadah. Saya tidak larang saudara untuk ibadah online, tidak. Tapi saya minta datang ke gereja, beribadah di dalam rumah Allah, berikan korbanmu kepada Allah. Tuhan mau membawa kita menjadi jemaat yang bukan jemaat yang tidak menikmati janji Allah. Orang mencari gereja, mencari ibadah, hanya ingin melihat segala kemegahan dari yang di depan, dari yang di kiri, dari segala hal. Lalu mulai mencari siapa pendetanya ini. Saudara tidak, saudara melihat kalau di sini tidak ada, misalnya kalau saya kirim flyer di grup atau di mana, tidak mencantumkan siapa pembicaranya, supaya saudara dilatih untuk tidak melihat siapa nanti pembicaranya. Nanti aduh ini lagi kah? Saudara rindu, kita semua rindu untuk melihat satu kemuliaan Allah terjadi dalam hidup kita. Tapi ingat, berhati-hatilah dalam bertindak sesuai seluruh hukum, dan jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kenapa mataku udah kiri kanan, tidak di depan? Dia punya satu istri untuk supaya dapat menguasai. Kita dikasih mata di depan untuk kita fokus. Saudara, jangan menyimpang ke kiri. Jangan kakimu kanan di sini, kaki kirimu di sini. Fokus. Jadi jemaat yang bertumbuh dengan benar. Amin. Amin. Jadilah jemaat yang bertumbuh dengan kaki yang berdiri sama. Jangan menyimpang.
kita baca dari Yosua, maka supaya engkau beruntung dimanapun engkau pergi. Saya tidak berikan tema beruntung ya. Tema-tema kita tema-tema yang bertentangan ya enak. Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Lalu sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kemudian di ayat pasal 1 Yosua ayat yang ke-9, Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Mau beruntung? Gak beruntung saudara, karena sudah tahu nih. Tadi waktu awal mau beruntung, wah mau beruntung semangat. Tapi kemudian saya tanya lagi, ternyata berat saudara ya, berat, sangat berat. Saya harus bilang kita berat saudara. Tapi saudara harus tahu Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihi kita semua. Teruslah berjalan di dalam tahun ini dengan ingat baik-baik, kita tidak boleh menyimpang ke kanan dan ke kiri. Bertindak hati-hati sesuai seluruh hukum. Harus kembali kepada Alkitab lagi. Aturan semuanya kembali kepada Alkitab. Dunia sekuler punya aturan lainnya, tapi dunia keselamatan kita juga punya aturan lainnya, yaitu firman Allah. Belajarlah untuk menjaga hati ini dengan baik. Di dalam seluruh kebenaran firman Allah, kita tidak akan mampu untuk menjaga hati ini, saudara. Apalagi menjaga dengan sungguh-sungguh. Tidak gampang. Tapi firman Tuhan, tadi saya sudah bilang awal lagi, ketika kita berpuasa, ambillah waktu puasa kita, Tuhan, lembutkan hatiku, perbaiki hatiku, supaya hatiku menjadi seperti yang Engkau mau. Sehingga ketika firman Tuhan datang, kita tidak menjadi anak kecil, nangis, marah, dan lain sebagainya. Dan kita menjadi anak Tuhan yang makin dewasa. Puji Tuhan. Dua ayat terakhir, Amsal 4 ayat 27. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Mazmur 119 ayat 21. Engkau menghardik orang-orang yang kurang ajar. Terkutuklah orang yang menyimpang dari perintah-perintah. Ini kalimat kutuk gak enak ya, tapi ya firman Tuhan. Kita tidak mau alami kutuk di tahun 2026. Kita ingin terima berkat, tapi jangan menyimpang dari perintah-perintah Tuhan. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Kita mau belajar untuk tetap mengasihi Tuhan. Kita ingin selalu merenungkan firman Tuhan. Enak, tidak enak, renungkan itu. Jadikan makanan firman itu sebagai makanan yang sehat untuk tubuh jasmani, terlebih dalam hal rohani kita. Puji Tuhan, saya undang setiap pemain musik dan singers. Mari kita akan berdoa. Firman Tuhan ini sudah kita terima pagi hari. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Tidak hati-hati dalam seluruh perjalanan. Kasih Tuhan. Aku mengasihi
masih menyatakan kasih-Mu kepada kami, perhatian-Mu kepada kami Tuhan. Kami belajar daripada kehidupan Yosua Tuhan. Engkau mengingatkan Yosua untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Firman-Mu berkata dengan tegas supaya Yosua memandang kepadamu, tidak memandang kiri dan kanan, tapi tetap memperhatikan firman yang Kau sudah katakan. Dan itulah yang telah dilakukan Yosua sepanjang umur hidupnya Tuhan. Walaupun dia juga tahu bahwa bangsa yang dipimpinnya adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala, bangsa yang selalu memberontak kepadamu. Tapi Yosua sudah menjaga kehidupannya Tuhan. Biarlah kami belajar dari kegagalan-kegagalan umat-Mu di masa lalu, supaya kami tidak jatuh dalam dosa yang sama Tuhan. Kami mau belajar tunduk dan taat kepada-Mu. Kami juga mau belajar tunduk kepada orang-orang yang Kau tetapkan memiliki otoritas atas kehidupan kami. Kami mau menjadi hamba-hamba yang setia, hamba-hamba yang dengar-dengaran kepada-Mu, abdi-abdi-Mu ya Tuhan, yang sungguh-sungguh mengerti kehendak-Mu, membawa hidup kami lebih dekat kepada-Mu, bersekutu dengan Engkau, tinggal di dalam Engkau Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur buat berkat firman-Mu yang masih mau mengingatkan kami. Dan biarlah dalam memasuki tahun yang baru ini Tuhan, kami mau memperhatikan dan melibatkan Engkau di dalamnya. Kami tidak mau berjalan sendiri. Dan Kau membawa hidup kami untuk lebih dekat dan lebih dekat lagi kepada-Mu, lebih mengerti dan lebih mengerti akan isi hati-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, dan berkati kami semua untuk menjadi umat-Mu yang taat dan setia kepada-Mu. Kami mengucap syukur buat berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, diberkati firman Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, kita saatnya kita memberikan persembahan buat Tuhan. Membawa
Agustus belum ya, nanti mulai bulan Februari. Jadi sore nanti ibadah raya kedua jam 16.30. Lalu nanti hari Minggu tanggal 25 ada pertemuan pelayan altar atau Banasok dengan gembala selesai ibadah raya. Ibadah wadah sudah berjalan untuk kaum wanita hari Selasa. Dalam ibadah syukur kaum wanita pertama kali baru mulai. Saudara, tadi saya dikatakan belum dibongkar karena nanti Selasa tanggal 27 ada ibadah fellowship hamba-hamba Tuhan PGL bersama dengan seluruh pengurus dan para utusan dari PGL tersebut. Jadi kita belum bongkar ya. Saudara nggak bosan kan? Biar masih terbaca nanti kita jadi supaya nggak kenapa belum bongkar ya, karena ada ibadah PGL pengurus hamba Tuhan di tanggal 27 di hari Selasa. Dan saudara remaja sudah aktif untuk hari Sabtu berikutnya. Alpha Omega tidak ada liburnya ya, kecuali di tanggal 25, tanggal 1. Kemudian Bapak Ibu, nanti setelah keluar, Bapak Ibu akan mendapat satu bundel ya, yang berisikan banyak di situ ya. Terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu di dalam kita beribadah berjemaat di tempat ini. Dan saya sebagai gembala jemaat akan kembali menatah khususnya di dalam administrasi gereja sehubungan dengan data jemaat. Jadi Bapak Ibu jangan berkatakan sudah kemarin saya akan kembali menata merapikan banyak hal. Puji Tuhan, kami keluarga Tuhan percayakan selama sudah jalan 5 tahun, dan terima kasih kepada Tuhan yang sudah menolong kami. Banyak hal yang sudah saya belajar dari tempat ini sebagai seorang gembala jemaat, dan izinkan saya sebagai gembala untuk menata ke depan di dalam pelayanan administrasi dalam gereja ini. Kerjasamanya dari Bapak Ibu untuk mari tertibkan diri kita sebagai anggota jemaat di dalam gereja lokal kita, dan di dalam setelah Bapak Ibu keluar, maka Bapak Ibu akan mendapatkan apa yang saya pegang, lumayan banyak ya. Yang pertama ada lembaran dari sebuah keluarga. Kalaupun Bapak Ibu lihat kok saya belum masuk, karena kita nih kalau dimasukin semua nggak cukup ya. Jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu rindu untuk melakukan ibadah di rumahnya dan masuk di bulan di daftar ini dan rindu, boleh menghubungi kami, kita akan cari hari yang lain ya. Tapi satu kerinduan saya ke depan bahwa akan kembali penataan ibadah di sebuah keluarga akan berubah nanti ya. Tapi nanti, sekarang belum. Untuk itu saya mau kerjasama untuk Bapak Ibu kembali akan mendapatkan formulir pendataan keanggotaan gereja. Ada di formulir ini Bapak Ibu akan baca syarat-syarat umum keanggotaan jemaat. Jadi kalau kemarin kita tidak mendapatkan seperti itu, jadi saya akan mencantumkan apa yang menjadi syarat umum dari keanggotaan kita di dalam gereja lokal. Saudara, saya bergabung di PGL, kita gereja ini bergabung dalam PGL, dan di PGL ini sekian banyak gereja hadir di PGL. Jadi izinkan saya untuk mendata kembali keanggotaan gereja, sebab ini akan banyak berhubungan juga dengan kebutuhan-kebutuhan yang di dalamnya ada sosial. Jadi sebelum jauh PGL berjalan, jadi saya mau bekerja dulu di dalam gereja lokal di mana saya dipercayakan untuk melayani di tempat ini. Jadi saudara, ada syarat-syaratnya, Bapak Ibu boleh baca di sana. Pertama, mengisi, saya baca dulu ya supaya Bapak
Bapak Ibu punya pandangan. Mengisi formulir keanggotaan jemaat keanggotaan, dibaca, ditulis, ini berlaku untuk satu keluarga. Satu keluarga. Jadi kalau misalnya di rumah Bapak Ibu ada 2 keluarga, tetap pegang 2, ya. Kalau misalnya ada contoh di keluarga Pak Yakub Karsito ada Oma bisa masuk di keluarga Pak Karsito juga boleh. Tapi yang sudah berkeluarga lain harus bisa, ya. Harus satu anggota satu keluarga. Kemudian melampirkan foto pernikahan bagi mereka yang sudah menikah. Saya tidak punya file data dari Bapak Ibu yang dulu, yang baru masih ada, tapi saya tetap minta. Lalu melampirkan fotokopi, jangan minta semuanya, saudara. Di satu keluarga semua minta KTP, satu aja dari perwakilan kepala keluarga. Lalu kalau nanti ada, mungkin Bapak Ibu ada anggota baru, jemaat baru, pindahan dari gereja, khusus di lingkaran PGL Lawang, saya meminta untuk membawa surat pindah, ya. Saya minta, tapi kalau saudara ada di jauh sana, ya nggak perlu, saya nggak tahu di mana. Tapi karena ini di lingkungan PGL, Persekutuan Gereja Lawang itu banyak gerejanya, jadi saya tetap minta itu supaya kami hamba Tuhan tidak main gak enak nyamannya, ya, tidak bicara tentang merebut anggota, tidak. Jadi saya tetap menjaga hubungan dengan gereja lainnya. Untuk itu, kalaupun ada sesuatu dari anggota jemaat, ya dengan segala kelemahan kami dan mungkin akan melakukan sesuatu di luar, saya tidak tahu. Tetapi saudara mau bertumbuh di satu tempat, saya tidak pernah mau menahan. Dan saudara membutuhkan surat dari gereja ini, saya akan memberikan. Supaya hamba Tuhan pun tersebut tidak merasa tidak nyaman dengan kami di sini. Selalu kita harus ingat, saya tekankan, PGL ini begitu banyak gereja dan Lawang ini tidak terlalu besar. Jadi di sini ada gereja, di situ ada gereja. Saudara tidak menjadi anggota yang berpindah-pindah. Saudara mau menetap di mana, dan mohon untuk ikuti, ya, bagian ini sebagai satu aturan yang berlaku untuk kita ke depan. Saudara perhatikan supaya baik saudara, baik saya sebagai hamba Tuhan pun akan merasa lebih nyaman ketika kami ada di lingkungan PGL, ya. Lalu kemudian ada hak anggota. Hak dari anggota itu akan mendapatkan pelayanan kerohanian pasti, ya. Lalu pelayanan pemberkatan pernikahan anggota jemaat yang akan menikah. Tapi ada catatan di sana, saudara, untuk perhatikan bagi calon-calon mempelai dan orang-orang tua yang mau mendampingi anaknya untuk menikah di gereja ini. Calon mempelai sudah menjadi anggota jemaat kurang lebih 1 tahun. Jadi dia harus berjemaat dulu. Jadi tidak ucuk-ucuk baru datang saya mau menikah, gak bisa. Harus menjadi anggota dulu dalam jemaat, menunjukkan kesetiaan, baru bisa dilayani. Jika ada salah satu anggota tidak dari gereja ini, mereka dari mana, kurang lebih setengah tahun, 6 bulan katanya, dia harus menunjukkan kesetiaannya di dalam gereja ini. Jadi mari para pasangan-pasangan mulai aja, kalau ayo kita beribadah bersama. Bukan satu ketetapan seperti aturan, tapi ini untuk melatih juga setiap pasangan bahwa kita perlu Tuhan di dalam perjalanan pernikahan. Lalu kemudian hak anggota berikutnya akan mendapatkan pelayanan sosial. Tadi bicara tentang sosial itu banyak, saudara, ya, termasuk tentang pelayanan kedukaan. Nah, kedukaan ini berhubungan dengan PGL, saudara. Jadi saudara mohon libatkan diri sebagai anggota. Kalau anggota berarti dia harus aktif di dalamnya. Lalu kemudian nanti ke depan kami akan memberikan kartu keanggotaan jemaat. Tapi jika di kemudian hari Bapak Ibu, tadi saya sudah bilang, ingin bertumbuh di satu tempat, kartu keanggotaan itu mohon dikembalikan, ya. Oke.
kewajiban. Tapi pelayanan sosial itu banyak, nanti Bapak Ibu baca di situ. Kewajiban anggota adalah keaktifan anggota di dalam pertemuan ibadah. Jadi saudara aktifkan diri dalam pertemuan ibadah, lebih khusus lagi di hari Minggu, ya. Hari Minggu kita bersama-sama. Kalau saudara mau lebih aktif lagi di dalam perkumpulan-perkumpulan kecil, puji Tuhan, ya. Tapi saya berharap keaktifan saudara itu tetap terlihat. Tidak ada absen berdiri di depan saudara, tidak ada. Tapi saya selalu lihat siapa yang datang, siapa yang tidak datang, ya. Saya harus perhatiin. Jadi jangan marah Bapak Ibu kalau misalnya ada WA masuk dari saya, kemana Pak, kemana Bu, kenapa nggak kelihatan? Jangan marah ya, karena saya mencintai saudara. Oke, keterlibatan dalam pelayanan yang ada di gereja. Libatkan diri dalam pelayanan gereja. Saya membagi dua kelompok saudara, pelayanan gereja secara umum, dan kalau ini bicara pelayanan yang lebih ke dalam, lebih khusus. Kalau sudah masuk di dalam pelayanan seperti ini, berarti sudah lebih dalam. Tapi pelayanan umum, saudara akan diajak untuk ikut melayani dalam hal penyambutan. Jadi saudara bisa berkenalan juga dengan anggota jemaat yang lain. Jadi izinkan saya untuk memberikan satu tugas kepada Bapak Ibu untuk ikut di dalam sebagai warga gereja kita. Jadi nanti ada satu lembar yang berisi tentang kesediaan keterlibatan di dalam pelayanan gereja secara umum. Bersediakah Bapak Ibu melayani? Tidak memaksa, saudara. Jadi saya ingat ya, saya tidak memaksa. Saya tidak mungkin akan memberikan Oma Sumo nanti berdiri di situ melayani menyambut. Nah ya, kita juga lihat kondisi Oma. Tapi saudara, keluarga lepas keluarga, mohon bisa melibatkan diri dalam pelayanan penjambutan ini untuk kita bergiat bersama. Jadi kita tidak menjadi jemaat penonton, tapi jemaat yang bergiat bersama. Lalu kemudian ada pelayanan konsumsi. Selama ini kami melakukan pelayanan konsumsi hanya bagian-bagian kami di depan. Lalu saya ingin melibatkan saudara, tidak memaksa. Jadi lagi sekali tidak memaksa. Pelayanan konsumsi ini ringan. Saudara mau bawa apa? Terserah. Mau bawa bentuk kue, mau bawa bentuk makanan berat, untuk dinikmati, untuk makan bersama, baik yang sudah membawanya, baik mereka yang melayani di pelayanan altar. Jadi jangan bilang juga pelayanan altar tidak, dalam pelayanan ini sama, semua kita bergiat bersama. Mengajak jemaat memiliki rumah yang sama, bergerak bersama, dan melibatkan diri dalam apa yang bisa kita kerjakan. Bapak Ibu mungkin sulit untuk ada di dalam pelayanan musik karena memang saya tidak bisa main musik, atau kita ambil bagian yang umum aja. Gak berat kan Bapak Ibu ya? Berat? Tidak berat. Percayalah, Tuhan pasti berkati saudara. Kita ingin melihat satu pertumbuhan dalam hidup kita, dalam jemaat ini untuk bertumbuh bersama-sama. Lalu kemudian masih ada satu, ini kartu sosial. Tidak dicantumkan berapa jumlah saudara untuk memberikan kartu sosial. Silakan untuk memberikannya. Lalu nanti Bapak Ibu boleh masukkan di situ kotak, ada kotak sosial. Kartu sosial ini diperlukan untuk kebutuhan sosial kita. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Bisanya ada Bapak Ibu yang kurang mengerti, boleh hubungi saya, kita bertanya bersama, kita bicarakan bersama. Tapi ini Bapak Ibu akan bawa pulang dan mohon bisa dilengkapi untuk kami kembali merapikan administrasi dalam gereja ini, dan besok Minggu bisa dikembalikan ya. Kecuali lembaran beasiswa keluarga tidak dikembalikan, itu buat Bapak Ibu. Yang dikembalikan, kalau yang ini terserah Bapak Ibu mau kembalikan kapan, karena ini dari Januari sampai Desember. Mau dikembalikan nanti Desember, ya terserah saudara. Tapi kalau saudara mau berikan, mau totalin, saya mau kasih sekian, jadi totalin. Tapi kalau saudara mau kasih ya Januari, Februari masuk, nanti berikutnya Bapak Ibu karena mungkin belum selesai, boleh ambil nanti di kotak di tempat persembahan kita. Jadi tidak harus langsung penuh, tapi kalau langsung penuh ya puji Tuhan ya. Oke.
Dan ini 2 lembaran ini harus kembali ya, di hari Minggu besok, sebab saya akan mulai mengatur pendataan ini dan membuat satu jadwal baru untuk pelayanan-pelayanan yang tadinya umumkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati, tetap setia, tetap jadi jemaat yang setia, jadilah jemaat yang tetap takut akan Tuhan. Terpujilah akan nama Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatan ajaib tiada yang seperti Engkau. Mari kita berdiri semua. Kita akhiri ibadah kita. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Engkau boleh memberkati kami dalam ibadah kami kepadamu Tuhan. Terima kasih banyak. Tuhan berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan yang sudah datang beribadah kepadamu, baik mereka yang beribadah di dalam ibadah anak sekolah minggu maupun kami yang berada dalam ibadah raya ini. Tuhan, terima kasih berkat-Mu melimpah buat seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang berbeban berat Tuhan Engkau berikan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani, baik mereka yang sudah menyambut jemaat-Mu datang sampai kepada mereka yang melayani dalam pelayanan altar. Tuhan berkati semuanya. Engkau pakai kehidupan jemaat-Mu, para pelayan-pelayan-Mu di dalam melayani. Engkau perlengkapi mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu sehingga pelayanan mereka terus berkenan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih. Setiap persembahan yang sudah kami bawa kepadamu Tuhan, kecil ataupun besar, kiranya Engkau juga memberkati di dalamnya. Kami berdoa kepadamu secara khusus bagi Engkau yang sudah mengembalikan milik Tuhan. Mari angkat tanganmu dan biarlah Allah yang memperhatikan setiap apa yang Engkau sudah bawa di dalam rumah Tuhan.
Berkatilah setiap tangan-tangan yang terangkat kepadamu. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan berhasil Tuhan. Dan biarlah mereka boleh melihat betapa besar pekerjaan firman Tuhan terjadi di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terpuji-puji akan namamu. Sepanjang minggu berjalan dalam seluruh kegiatan pekerjaan Tuhan-Mu, baik anak-anak yang bersekolah dan mereka yang bekerja Tuhan, baik mereka yang melakukan pekerjaan di rumah mereka, apapun usaha mereka, Tuhan juga berkati. Jadikan segala sesuatu yang dikerjakan oleh umat-Mu menjadi pekerjaan yang baik dan berhasil Tuhan. Hidup di dalam firman Tuhan, hidup dengar-dengaran kepada Engkau, maka Engkau menyatakan keberuntungan di dalam hidup mereka, keberhasilan dan pemeliharaan terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, bagi jemaat-Mu yang tidak hadir pagi hari ini, Tuhan tolong dimanapun mereka berada, Tuhan tolong berkati hidup mereka, ingatkan mereka untuk datang beribadah kepadamu, untuk membawa hidup mereka sebagai pujian, syukur, hormat hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua apa yang kami sedang benahi dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, banyak yang harus terus diperbaiki, dibenahi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk itu Tuhan terus berkarya bagi jemaat Tuhan, sehingga mereka boleh belajar untuk tetap hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan sebagai jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan, teringat kami untuk negeri yang kami cintai ini Tuhan. Begitu banyak peristiwa yang terjadi di bangsa kami Tuhan, tapi kami berdoa kepadamu, beri hikmat kepada pemimpin-pemimpin di negeri kami, supaya mereka dapat memimpin bangsa kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tolong bangsa ini supaya dapat melewati setiap masa-masa yang sulit Tuhan, di dalam pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama-Mu. Ibadah sore nanti kami serahkan kepadamu. Pertemuan guru-guru sekolah minggu pun nanti kami serahkan kepadamu. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Mari Tuhan sertai dalam perjalanan kami pulang, dan tibakan kami di rumah kami dengan keadaan baik dan selamat. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu, dan biarlah kami, anak-anak kami, Bapak, Ibu, lansia, semua kami diberkati Tuhan. Pulanglah dan bawalah segala berkat Tuhan. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai Yesus datang kembali dan dalam kemuliaan-Nya menjemput kita, anak-anak-Nya. Dan berkat itu kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati.